Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Didin, juga selaku pengasuh pesantren Paul, juga selaku DKM. Ini beliau jabatannya banyak banget, luar biasa. Juga selaku pembina, juga selaku kalau di keluarga kepala rumah tangga yang soleh. Amin ya robbal. Semoga beliau selalu sehat walafiat dan panjang umur. Juga yang saya hormati Akhirul Kiram Bapak Ustadz Mardi, Akhirul Kiram Bapak Ustadz Amin, Akhirul Kiram Bapak Ustadz Jamiluddin, dan juga para asatid yang hadir pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, Pak Ketua RT, para Ketua RT ya? Nggak ada ya? Nggak satu pun. Insyaallah beliau lah sedang ayah damel. Bapak sekalian, jamaah Paul, santri Paul yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita dipertemukan di acara yang mulia silaturahmi Paul. Semoga menjadi asbab keberkahan untuk kita semua, tambah-tambahnya kebaikan untuk kita semua, amin ya rabbal. Yang tadinya belum punya pekerjaan jadi berkah dapat pekerjaan, amin. Yang tadinya belum punya jodoh, mudah-mudahan tahun ini berubah, tambah kebaikannya, tambah jodoh. Yang istrinya baru satu, semoga juga nambah, amin, nambah solehahnya, amin ya rabbal. Itulah diantaranya yang kita harapkan adalah tambahnya keberkahan, apalagi ini di bulan Syawal. Karena Syawal itu hakikatnya artinya ada meningkat. Jadi meningkat keberkahannya, meningkat segala sesuatu kebaikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para tabi'in, tabi'atnya, dan semoga kelak kita semua menjadi umat Kanjeng Nabi yang kaluberan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ya, untuk materi atau kultum terkait halal bihalal, insyaallah juga tidak lama ya, ambil hikmah berkahnya saja, karena kalau lama-lama nanti itu sop buntutnya keburu dingin. Ya, intinya
pada kesempatan ini pertama ya, saya ingin menyampaikan sebatas motivasi saja, nasihat penting khusus untuk diri saya dan insya Allah juga berbagi untuk Bapak sekalian, bahwa bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita berada di bulan Syawal setelah melewati tamu kita bulan suci Ramadan 2 minggu yang lalu. Jadi kita merasa kehilangan apa? Senang, Pak. Kehilangan tamu yang mulia bulan suci Ramadan, sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita, termasuk dipertemukannya kita di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan, termasuk ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi insya Allah Bapak sekalian, kita akan menjadi orang yang beruntung, kita akan menjadi orang yang sukses. Ketika kemarin diberikan kesempatan bulan Ramadan, kita memaksimalkan ibadahnya, kemudian dilanjutkan lagi setelah Ramadan, sama semangatnya melanjutkan ibadah. Karena Ramadan itu hakikatnya guru madrasah yang agar menjadi tibar buat kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin beriman, semakin taqarrub, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, bahkan dijelaskan ketika masuk Syawal melewati Ramadan, dikatakan ada 3 golongan, Pak. Ada 3 jenis kelompok manusia yang setelah Ramadan dia berbeda. Jadi ada 3 golongan, ada 3 jenis manusia terlihat, nampak setelah Ramadan. Golongan yang pertama siapa? Yang pertama adalah orang yang diberikan kesempatan masuk bulan suci Ramadan, ia meningkatkan ibadahnya, ia beriman kepada Allah, ia semakin dekat kepada Allah, ia banyak beribadah di bulan suci Ramadan, kemudian setelah Ramadan pun ia melanjutkannya. Nah itu luar biasa ini. Jadi manusia yang demikian, Ramadan, sebelum Ramadan sudah beribadah, sudah beriman, sudah soleh, masuk Ramadan lebih soleh, setelah Ramadan pun soleh. Maka ini hamba Allah yang senantiasa beruntung. Nah ini indikasi orang yang senantiasa lewat Ramadan mendapatkan predikat mutakin. Orang yang lewat Ramadan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk terlibat dalam golongan yang pertama ini. Amin ya rabbal. Ketika Ramadan, Bapak sekalian, ya, betapa semangatnya, betapa ringannya kita sholat berjamaah di masjid. Berapa entengnya ya, betapa entengnya. Karena setan-setannya dibelenggu. Setan-setannya dibelenggu, kagak ada yang goda. Makanya semangat. Sholat berjamaah, semangat. Sholat tarawih berjamaah,
Sholat subuh apalagi, walaupun biasanya berat, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa, ringan. Maka insya Allah ketika kita menjadi hamba Allah yang beruntung, maka setelah membiasakan diri di bulan suci Ramadan sholat berjamaah di masjid, maka akan melanjutkannya di bulan Syawal dan seterusnya. Karena masjid itu dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Pak, nanti masjid ini adalah baitullah, rumah-rumahnya Allah, nanti akan ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap bangunan masjid yang ada di dunia itu nanti akan diberikan, diperuntukkan sebagai fasilitas, yaitu bagi orang-orang yang ketika di dunia ia memakmurkannya, menghidupkannya dengan sholat berjamaahnya, dengan bertadarusnya, dengan taklimnya, dengan silaturahminya. Maka inilah manusia yang nanti akan ada ya, dipanggil. Jadi masjid-masjidnya itu nanti akan memanggil jamaah-jamaah yang ketika di dunia itu ia memakmurkannya. Nanti bisa jadi masjid at-taqwa, nanti di alam akhirat sana akan mencari Mas Tony. Wahai Mas Tony, gimana? Oleh karena itu, mari kita sama-sama jadikan Syawal ini menjadi momen peningkatan. Paling tidak istiqomah. Selain sholat 5 waktu juga tadarusnya. Ramadan sudah luar biasa ya, menghatapkan berulang-ulang. Maka di Syawal lanjutkan. Jangan sampai sama sekali tidak membaca Al-Quran. Maka ini golongan yang pertama. Ketika Ramadan ia beribadah kepada Allah dengan penuh kenikmatan, keimanan, keyakinan. Kemudian pasca Ramadan pun dia melanjutkannya dengan kesolehan-kesolehannya. Maka inilah manusia yang tergolong beruntung, yang Ramadannya makbul, bahkan makbur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang kedua adalah manusia yang ketika sebelum Ramadan ia tidak beribadah kepada Allah. Tidak beribadah. Dia muslim tapi tidak beribadah kepada Allah. Jauh dari Allah. Tetapi ketika masuk Ramadan, ia bertobat kepada Allah, ia beribadah selama bulan suci Ramadan dengan penuh kekhusyuan, bahkan dia selalu meningkatkan semangatnya menghidupkan bulan suci Ramadan. Akan tetapi setelah Ramadan ia berubah, balik kembali kepada dosa seperti halnya sebelum Ramadan. Nih golongan yang dua. Yang pertama, sebelum Ramadan dia jauh dari Allah, masuk Ramadan dekat kepada Allah, setelah Ramadan balik lagi jauh dari Allah, balik lagi melakukan dosa, maksiat kepada Allah. Kemudian golongan yang ketiga ya, adalah manusia yang ketika atau sebelum Ramadan dia tidak beribadah kepada Allah, ingkar, kufur kepada Allah, masuk Ramadan tetap angger, kufur kepada Allah, jauh dari Allah, dan setelah Ramadan pun demikian sama. Ramadan itu biasa-biasa saja, nggak ada yang aneh. Padahal dia muslim,
muslim. Ada orang yang seperti ini, Pak? Nggak ada. Nggak ada di Baul. Nggak ada. Ya, jadi ada orang yang demikian itu ada. KTP-nya Islam, tapi dia tidak menjalankan syariat Islam, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan. Zuharul fasad minal barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi nampak jelas terlihat kerusakan yang Allah tampakkan di langit dan di bumi. Semua itu adalah akibat perbuatan manusia. Maka tidak salah Allah bakal murka. Jangan salahkan Allah ketika banyak fenomena musibah, ada penyakit, bala dan lain sebagainya melanda kita. Karena Allah mau murka. Itu semua bukan kesalahan Allah, tapi sebab dari perbuatan kita manusia, karena ingkar kepada Allah, karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 3 golongan, 3 jenis kelompok manusia setelah Ramadan ya akan nampak. Pertanyaannya atau mana yang akan menjadikan renungan buat kita? Di Syawal ini kita termasuk kelompok yang mana? Mudah-mudahan tidak menjadi kelompok yang kedua, juga kelompok yang ketiga. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama. Ramadan kita beribadah, kita beriman, taqarrub kepada Allah. Pasca Ramadan pun kita bisa menjaga keistiqomahannya, maka insya Allah kita akan masuk dalam kategori hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu indikasi bahwa kita termasuk hamba Allah yang Ramadannya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali, karena kultum sudah 15 menit ya, 15 menit. Sekali lagi hanya sedikit motivasi untuk saya pribadi, umumnya para jamaah sekalian, di momen pembukaan ini halal bihalal ya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, yang pastinya selama ini banyak kesalahan ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, sikap dan ucapan. Apalagi orang tua itu sudah usianya banyak, dosanya identik banyak, apalagi omongnya banyak nih. Kalau di depan seperti ini sangat rentan ya, banyak bicara, maka sangat rentan dengan kesalahan. Jadi sekali lagi di momen halal bihalal ini mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah, dan juga semoga kita diberikan seluruh kesehatan oleh Allah, panjang umur, kita tingkatkan silaturahmi kita, termasuk pengajian kita. Pak Ul yang tadi disampaikan Pak Ketua sudah berjalan 7 tahun. 7 tahun itu sudah luar biasa ya.
Kalau nyantri sudah 7 tahun, itu yang namanya hafid 30 juz, jurmiyah, nahwu sorob, baca surat gundul, itu insya Allah sudah di luar. Amin ya robbal alamin. Insya Allah berkah untuk kita semua. Intinya Paul itu adalah ngopi, ngobrol perkara iman. Kita bersama-sama berbagi ilmu. Insya Allah maslahah di dunia wal akhirat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Pak Ustadz Iswan yang sudah menyampaikan nasihat atau materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk cara yang selanjutnya yaitu doa